Rasulullah memotivasi. A'dhamu ajran linnas, paling besar pahala bagi seorang manusia itu adalah, kata Rasulullah, ab'aduhum mamsan, yang paling jauh jalan kakinya. Karena setiap satu langkah mendapatkan pahala dan dihapus satu dosa. Oh, dibalongkar deui pa jauh-jauh. Sarua jeung urang, jeung masjid teh hayang jauh. Ai urang mah hayang jauh teh lain hayang pahala badag, tapi mung ka masjid. Kunaon teh ka masjid? Teu abdi mah teu jadikeun alasan. Padahal bukan alasan. Bayangkan, kata para ulama, seandainya Rasulullah pada waktu itu tidak berpikir tentang masalah motivasi kepada sahabat supaya dijauhkan, itu menunjukkan kalau rumahnya jauh dari masjid, minimal 5 kali ke masjid, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Rumahnya 200 meter, berangkat, lempang 200 meter, pulang 200 meter, duhur, jalan. Maka orang Islam akan sehat. Aku mau usah makan motor, ahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana bittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos maparingan kanikmatan ka urang, khususna nikmat iman sareng Islam, anu mana urang tiasa ngalaksanakeun sawios kewajiban urang dina saanu ayeuna nyaeta thalabul ilmi sareng silaturahmi. Salawat sinareng saram selalu kurang curang nimpakeun ka panutan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah tos tekarawas kamari nama kismis ayeuna tos dihadai. Ya, alhamdulillah kang Ustad parantos sumping hadir di tengah-tengah orang sadayana kersana Ustad Arif Rahman Hakim ti Benda. Kang tema jihad pagi ini insyaallah keutamaan hijrah. Memang pami di bulan Muharram teh sok identik dengan hijrah. Padahal Nabi sering melaksanakan hijrah itu di sasi Rabiul Awal. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, supaya tanya kolong teuing kana waktos. Ayo orang sami-sami buka ieu kajian ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ka Al Ustad Al Mukarram Al Muhtaram waktu sareng tempat disanggakeun. Fadhal Ustad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Apalagi kita berada di bulan Muharram, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa inna iddatas syuhur indallahi itsna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di tengah-tengah ayat itu disebutkan minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Rasulullah SAW menjelaskan 4 bulan itu adalah Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, kemudian sekarang bulan pertama Muharram. Jadi yang 3 itu berdampingan, bulan 11, 12, bulan 1, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi bulan 7, bulan Rajab. Nah, Allah menyampaikan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jika kalian sudah memasuki 4 bulan itu, maka janganlah kalian berbuat dolim terhadap diri kalian sendiri. Ini menunjukkan bahwa ada penekanan, bukan berarti mafhum mukhalafahnya di luar bulan yang 4 menjadi boleh berbuat dolim. Hanya ini penekanan bahwa harus ada peningkatan dalam segi kualitas keimanan, ketakwaan, amal ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai sudah masuk 4 bulan pun kita masih berbuat banyak dosa, masih banyak berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, maka tentu saja di bulan Muharram ini kita berusaha bisa meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Bahkan ketika datang tahun baru Hijriah, umat Islam di beberapa daerah di Indonesia sering merayakan dengan alasan piraku tahun Masehi dirayakeun ari tahun Hijriah. Henteu cenah kitu. Padahal bagi kita bukan hanya pergantian tahun, tapi juga pergantian itu bukan hanya bulan, minggu, atau mungkin hari, jam, menit, bahkan detik. Makanya kenapa Allah bersumpah di dalam Al-Quran wal asri, demi waktu.
Ini menunjukkan bahwa bagi kita umat Islam, waktu itu sangatlah penting. Untuk apa? Untuk introspeksi diri. Ketika kemudian berganti waktu itu, apakah bertambah amal ibadah kita atau tidak? Karena ketika berganti waktu, baik itu tahun, bulan, minggu, hari, jam, detik itu bertambah atau tidak, sebenarnya bagi kita justru jatah umur kita semakin berkurang. Sehingga sesibuk apapun kita di dunia, tujuan kita sama, yaitu kematian. Maka sudah sejauh mana ketika kita meyakini bahwa kita ini akan mati, apakah amal ibadah kita sudah bertambah atau tidak? Apalagi kalau dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadis, wala tadri, kita itu tidak ada yang tahu. Sholat kita, sodakoh kita, ngaji kita, ke masjid kita, akubilat amruddat, apakah diterima oleh Allah atau ditolak? Tidak ada yang tahu. Maka ketika kita tidak ada yang tahu amal kita ditolak atau diterima, harusnya bagi kita harus lebih semangat untuk terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Makanya ketika tahun baru Hijriah juga banyak umat Islam yang kemudian menyangkut pautkan dengan hijrahnya Rasulullah. Karena memang tahun Hijriah itu dimulai waktu itu oleh Umar itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah. Jadi tahun pertama Hijriah itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan hijrah itu termasuk di dalam hadis Sahih Bukhari disimpan pada hadis pertama di dalam kitab Bad'ul Wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Sahih Bukhari disimpan hadis pertama tentang kitab atau bab wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung kepada niat, di ujung hadis itu paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi paman kanat hijratuhu ila dunya, kalau kita hijrahnya itu karena untuk kesenangan dunia, yusibuha, kata Rasulullah, maka kalian pasti akan mendapatkan kesenangan dunia itu. Ngaos bari rek balanya, tah menang balanya nama. Ngaos sugan we nu nginjem hutang aya bari sakalian rek ditagih. Mungkin bisa gitunya janjian. Jadi kalau kita misalkan hijrahnya untuk dunia, maka dunianya akan didapatkan, tapi belum tentu mendapatkan pahala. Makanya Bapak Ibu, setiap kita datang ke masjid, setiap datang kita ke pengajian, luruskan niat. Ketika kita datang ke masjid, apa tujuannya? Mencari ridho Allah. Ngarti teu ngarti, paham teu paham, menang teu menang ilmu, tetap menang pahala. Beda kalau niatnya sudah salah. Nah ini disebutkan di dalam hadis pertama oleh Imam Al-Bukhari, disimpan itu karena berhubungan dengan perintah hijrah. Hijrah di dalam bahasa Arab artinya secara lugotan, secara bahasa adalah at-tarku. Jadi hijrah itu artinya meninggalkan. Ninggalkeun naon we gitu. Sementara menurut istilah al-hijrah itu adalah at-tarku ma nahallahu anhu. Sementara untuk hijrah secara istilah mah Bapak Ibu meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah kepada kita. Jadi apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, berarti kita sudah hijrah. Kalau Rasulullah kan hijrahnya meninggalkan kota Mekah, pindah ke Madinah, berarti meninggalkan tempat. Makanya hijrah itu artinya meninggalkan. Tapi secara Islam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi sekarang ini hijrah bukan hanya pindah tempat. Bukan berarti kita harus pindah yang tadinya dari Raja Polah pindah ke Ciamis, ke Ciawi, bukan. Dari Panumbangan pindah misalkan ke Ciamis atau ke Tasik dan lain sebagainya, bukan.
Tapi hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tadi nama abdi sok micin runtah di mana wae ayeuna mah kana tong sampah. Baheula mah urang lamun Jumatan teh dipake istirahat sare nunutan. Ternyata teu meunang eta teh dilarang ku Allah. Ayeuna mah henteu merhatikeun. Eta teh hijrah. Baheula mah urang sok mabok, ayeuna mah tara. Jadi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Baheula mah urang sok maling, sok nyokot barang nu batur, ayeuna mah tos henteu. Eta teh hijrah. Tadina Al-Qur'an Bapak Ibu, hijrah itu ada beberapa arti. Yang pertama, hijrah dengan artian meninggalkan keburukan atau meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Jadi hijrah nu kahiji yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah hijrah dengan artian meninggalkan keburukan, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Sebagaimana dicantumkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 5. Surat Al-Mudaththir ini adalah ayat 1 sampai 5 ini adalah wahyu yang kedua turun kepada Rasulullah setelah Al-Qur'an surat nu kahiji teh Al-Alaq. Al-Alaq itu diturunkan kepada Rasulullah di mana? Di Gua Hiro. Nah, setelah turun surat Al-Alaq di Gua Hiro, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diajak oleh Khadijah binti Khuwailid kepada ibnu ammi Khadijah, putra Uwa dari Khadijah, Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Khadijah menanyakan tentang apa yang terjadi di Gua Hiro, dan Warokoh lah yang memberikan penjelasan dan yang pertama kali beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika Rasulullah menyampaikan yang terjadi di Gua Hiro, maka Warokoh yang menyebutkan hadzan namus, itu adalah makhluk gaib atau yang dikenal dengan malaikat Jibril, alladzi jaa, yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Karena Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ini adalah penulis kitab Taurat dan penulis kitab Injil, sehingga tahu apa yang terjadi pada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Maka ketika itu diterangkan oleh Rasulullah, itu adalah Jibril pernah datang kepada Musa dan Isa. Jadi yang memberitahu Nabi Muhammad Rasul itu Warokoh. Tapi kata Warokoh waktu itu laitani id akuna, jika keadaan saya hayyan, jadaan, jika keadaan saya masih kuat, masih muda, jika saya masih hidup, id yukhrijuka, ketika kamu diusir qaumuka oleh kaummu, ansurka nasron muajjaron, saya pasti akan membantumu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Tapi belum juga Rasulullah mendapatkan pengusiran dari Mekah, Warokoh antuwfiya, Warokoh keburu meninggal. Nah, dari Warokoh meninggal, wahyu tidak turun-turun. Ada yang menyebutkan sekitar 5 tahun Rasulullah dari Iqra tidak turun lagi, tidak dapat wahyu. Dapat wahyunya itu setelah kurang lebih 5 tahun. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4, kata Rasulullah, bainama ana amsi, ketika saya sedang berjalan di Mekah, id sami'tu sautan minas sama. Rasulullah, ketika saya sedang jalan di Mekah, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Farafa'tu ra'si, kemudian aku menengadahkan kepalaku karena mendengar ada suara. Bapak Ibu oge pami nuju mapah, tiba-tiba aya sora ti langit. Ayeuna naon biasana pami aya sora ti langit? Langsung tanggah kan. Rasulullah ge sami. Farafa'tu ra'si, kemudian aku menengadahkan kepalaku. Fa'idza hiyal malak, pas ditingali ternyata itu adalah malak Jibril. Alladzi ja'ani bi Hira'in, yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro. Jalisun, dia sedang duduk. Jadi pas ditingali Bapak Ibu, Rasulullah kaluhur tek, ternyata Jibril yang pernah datang kepada Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro, dan dia sedang duduk ala kursiin, di atas kursi. Tapi jangan dibayangkan kursi jika kieu.
Di atas kursi, bainas sama'i wal ar, di antara langit dan bumi. Berarti di mana? Di antara langit dan bumi. Berarti di mana? Berarti Jibrilnya ngapung. Tapi duduk. Soke barayangkeun ku masing-masing. Berarti dituna kitu dina hadisna. Jadi Rasulullah menjelupakan Jibril duduk di atas kursi di awang-awang antara langit dan bumi. Faru'ibtu, dan aku pun takut. Karena waktu di Gua Hira juga tiba-tiba Rasulullah sedang sendirian. Fa'akhodani pagottoni. Nah, waktu di Gua Hira mah Rasulullah dipegang kemudian dipeluk. Hatta balagha minni al-jahda, sampai aku merasakan sesak. Karena dipeluk oleh Jibril, dipeluk ku kabogoh ku istri mah nya raos ieu ku Jibril. Sampai aku merasakan sesak. Summa arsalani, kemudian dilepaskan lagi. Iqra. Itu kan Rasulullah. Makanya pas melihat Jibril kembali, Rasulullah paru'ibtu, aku takut. Paroja'tu, kemudian aku pulang ke rumahnya. Kasaha? Kasiti? Khadijah. Zamiluni, zamiluni. Khadijah, selimuti aku. Ketakutan. Ya Rasulullah 2 kali meminta diselimuti. Kalau surat Al-Alaq diturunkan di Gua Hira, kalau Al-Mudassir di rumah Siti Khadijah Rasulullah. Ternyata Jibril ngikutin Pak ke Rasulullah ke kamarnya. Rasulullah lagi diselimuti, ngadeg-deg sieun. Jibril datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turunlah surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir. Hei nu keur disimut, kum fa'angzir. Hudang, bangun, fa'angzir, dan berikanlah peringatan. Nah, ini menurut para ulama, setelah Iqra 5 tahun, maca keadaan, situasi, baru Rasulullah diperintahkan kum fa'angzir, dakwah. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasul saja sebelum dakwah Iqra dulu. Di kita di Indonesia urut artis langsung dakwah. Urut pemain musik langsung dakwah. Urut preman dakwah. Kudu nama Iqra heula. Makanya di kita banyak kiai, ajengan, ustad jadi-jadian. Yang kadang-kadang tidak sesuai, tidak paham terhadap Al-Quran dan hadis. Akhirnya menyimpang. Saya bisa ngomong dengan semut, saya bisa ngomong dengan cacing, video call dengan Tuhan. Kenapa? Tidak Iqra. Tidak paham terhadap Al-Quran. Rasul saja Iqra dulu, kurang lebih 5 tahun. Mau apa yang disampaikan? Walaupun ada ayat balighu anni, walau ayat yang disampaikannya yang kita pahami. Yang tidak kita pahami, jangan sampai disampaikan. Sehingga kalau kita menyampaikan apa yang kita tidak pahami, yang tidak ada di dalam Al-Quran, nu terjadi teh ocang, ngaco. Ya, jadi mana ieu dalilna gitu. Nah, ini yang terjadi. Maka Rasulullah kum fa'angzir, dakwah. Setelah kum fa'angzir, apa yang harus didakwahkan? Warabbaka fakabbir. Ayat ketiganya adalah warabbaka, dan agungkanlah Tuhanmu. Fakabbir, agungkan, rabbak Tuhanmu. Jadi di sini menunjukkan kenalkan. Jadi yang pertama dakwah Rasulullah itu kenalkan siapa itu Allah. Makanya saya pernah menyampaikan ketika anak-anak kita baru bisa berbicara, itu pasti pertanyaannya akan kembali kepada tauhid, kepada Allah. Ketika Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu dalam kondisi tidak tahu apa-apa, bodoh. Walaupun sekarang sudah punya gelar misalkan dokterandes, dokteranda, LC, MA, profesor, doktor. Semuanya manusia pas lahir bodoh. Makanya kita dibekali oleh Allah otak. Bahasa otak di dalam ayat itu waja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah. Kemudian Allah membekali alat untuk menyimpan data di dalam otak, sam'a pendengaran, absor penglihatan, afidah hati. Makanya apa yang ada di dalam otak Bapak Ibu itu tergantung apa yang pernah didengar, apa yang pernah dilihat, dan apa yang pernah dirasa.
Ketika ibu pernah tersakiti oleh tetangga kita, tiba-tiba datang ngaji ka dia, langsung nyel, si ieu rek naon ngaji. Hatinya sudah rusak. Pernah dirasa. Ketika dia pernah memberi kepada ini, dia tidak diberi, si eta mah tara mere ka urang. Itu karena akidah. Atau apa yang pernah dilihat. Makanya bahasa otak itu ketika disebutkan gajah, apakah tulisannya G-A-J-A-H atau bentuknya? Iya kan? Karena gajah teh nu kitu. Motor. Nah, bapak-bapak anu ngabayangkeun Nmax, anu ngabayangkeun PCX, anu ngabayangkeun Mio, Vario. Kenapa? Apa yang pernah dilihat? Asam apa yang pernah didengar. Makanya Bapak Ibu, ketika apa yang pertama kali didengar itu hal negatif, maka yang di otak juga akan negatif. Jadi peran sam'a absor dengan afidah itu ternyata sangat luar biasa berpengaruh kepada kita. Nah, maka ketika manusia dibekali otak, anak akan bertanya. Pas bicara ngomong teh, pas bodoh, bayi lahir ke dunia, kemudian bisa berbicara. Ayah, ibu, ini apa, itu naon, iya naon. Makanya anak saya juga terus setiap bertanya ke saya, selalu diusahakan dijawab. Sampai ke masjid, sholat pun anak saya nanya, ayah, kunaon atuh sholat teh make kudu ke masjid? Dede mah hoyong di bumi we atuh, tuh ibu ge di bumi. Itu pertanyaan anak. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, anak itu bodoh. Kenapa? Belum tahu. Karena apa yang terjadi pada Bapak Ibu, nasib Bapak Ibu itu dalam hukum panen itu kan ada sebuah ungkapan, sow a thought, reap an action. Sow an action, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. Tanamlah sebuah pemikiran, maka kalian akan menuai sebuah tindakan. Tanamlah sebuah tindakan, maka kalian akan menuai sebuah kebiasaan. Tanamlah sebuah kebiasaan, maka kalian akan menuai karaktermu. Tanamlah sebuah karakter, maka kalian akan menuai nasibmu. Jadi nasib kita itu tergantung dari pikiran. Truk, aya WA, pengajian Ahad sekarang Ustadz Arif, ngaji ngaji. Pikiran, kenapa kita ngaji? Karena tahu keutamaannya, ngaji. Dari sebuah pikiran, ilmu, tahu keutamaannya, menjadi action. Ketika kita setiap ada pengajian, action, menjadi habit, kebiasaan. Kalau sudah menjadi habit, menjadi karakter, ahli pangaosan. Kalau sudah menjadi karakter, itulah nasib Bapak Ibu. Tukang sholat, tukang ngaos, tukang sodakoh. Itu dari awalnya pemikiran. Nah Bapak Ibu, maka ketika semua nasib berasal dari pikiran, maka otak kita, pikiran kita harus diisi dengan yang positif. Nah, anak akan banyak bertanya ketika tidak tahu. Kenapa harus ke masjid? Waktu saya ngaji di daerah Pamengpek di Bandung, di pimpinan jamaahnya itu waktu itu ada ibu-ibu datang ke saya. Ustadz, alhamdulillah suami saya menjadi suami yang solehah. Kenapa bu? Itu sholatnya di bumi wae. Atau pasianmu kena cik simkuring teh. Mangga aku simkuring cerita orang dibahas lah cik. Jadi kadang-kadang ibu-ibu juga kecewa ketika imamnya tidak bisa pergi ke masjid memberikan contoh. Makanya saya waktu itu ketika ditanya oleh anak saya yang keempat, kunaon sih ayah sholatnya kudu ke masjid? Di bumi gitu biasa, ibu ge di bumi. Maka saya kemudian pakai gambaran yang bisa dipahami oleh anak-anak dalam urusan dunia. Dede sekarang SD, nanti sekolah ke sanawiyah atau ke SMP, ke SMA, ke aliyah, ke mualimin, terus kuliah. Sebelum Dede nikah, Dede kan bakal kerja. Kalau Dede kerja, nanti kan akan digaji upah, dikasih gaji. Saya tanya, Dede kalau misalkan kerja, pingin digaji berapa? Pingin dapat uang berapa dikasihnya? Dia tanpa pikir panjang langsung nyebut 30 juta. Agung-agung tuh ingat tuh deh 30 juta. Kangen naon deh 30 juta. Kan Dede hoyong umroh sareng ayah.
Cina gitu. Jadi pikirannya teh dia pinginnya teh umroh, bukan pingin apa-apa. Baik, saya bilang, oke lah, Dede misalkan sudah kerja di suatu perusahaan di mana saja, dapat gaji 30 juta. Terus Dede kerja di sana 30 juta, dapat gaji setiap bulan 30 juta. Tiba-tiba Dede ada yang menawarkan kerja pindah di Ciamis. Gajinya, Dek, 10 kali lipat. Milih mana? Sabaraha ya 10 kali lipat teh. Karena masih SD. Saya bilang 30 juta kali 10. 300 juta. Dedek ayeuna di Tasik 30 juta. Kalau pindah ke Ciamis 300 juta. Dede mau tetap di Tasik atau pindah ke Ciamis? Dia langsung jawab, ya ke Ciamis atau 300 juta. Nah, Dek, engke Dede umrohna ngajakan AA, ngajakan Teteh, ngajakan Ibu sadayana urang alumroh. Karena umroh deui wae. Sampai ke sana. Tuhnya, Dede ketika digaji 30 juta, ada yang menawarkan 300 juta, mau pindah ke Ciamis. Dek, sholat di bumi, di rumah, 1 derajat. Kalau ke masjid, Allah melipat gandakannya. Bukan 10, tapi 27 kali lipat. Lebih besar. Oh gitu ya. Udah. Setiap adzan ke masjid. Kecuali lamun keur nyoo HP. Anger weh. Dek, sholatlah ke masjid. Nah kebanyakan kita bapak-bapak, pemuda yang tidak ke masjidnya gitu. Sabaraha gaji Pak di kabupaten? 6 juta. Hoyong teu ngalih ka Ciamis, gajina 30 juta. Ah cek kapoe nu 6 juta. Kan teu normal. Tata juga bapak-bapak pemuda nu sarolat di bumi. Ah cek kapoe saderajat ge. Moal ka masjid gitu. Kenapa? Tidak paham. Ketika dijejali ilmunya 27 derajat sholat ke masjid. Sama seperti orang yang kopet, sedit, keken mengkene, merepet jahe, merege hese. Butut kasiran ke yup apu. Kenapa dia pelit? Karena tidak ada ininya, ilmunya. Ketika ada kencreng, orang hese, dahar, kudu ngencreng. Tidak ada ilmunya. Ketika tidak ada ilmunya, menjadi action. Kalau kita tidak tahu ilmunya, masukin ke kencreng tidak? Tidak. Tapi kalau sudah tahu keutamaan dari sodako, dibahas sekian banyak. Sub sodako. Action. Dari pemikiran menjadi action. Kalau dari action menjadi habit. Biasa weh. Tekaup ningali kencreng hayang teh sodako. Aya nu hayang tek sodako. Itu jadi sodako. Makanya Bapak Ibu, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra itu luar biasa. Contohnya Bapak Ibu, ketika sekarang kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa, ketika dapat ilmu, kemudian kita action, maka akan menjadi sebuah karakter. Dan itu menjadi akhlak kita. Nah Bapak Ibu, maka di sini menunjukkan warabbaka fakabbir. Agungkan Tuhanmu. Jadi nomor 1 kenalkan Allah. Kenapa harus ke masjid? Kenapa harus sedekah? Kenapa? Itu dakwah Rasulullah. Baru ayat keempatnya wasiyabaka fatahhir. Surat Al-Mudaththir itu. Dan bersihkanlah pakaianmu. Nah ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita hidup sehat jasmani. Jadi Bapak Ibu, ini menunjukkan dalam Islam itu harus bersih. Saya sering ke santriwati di pesantren karena memang walaupun sudah semakin kurang sekarang, kalau dulu kan yang disebut dengan santri teh pasti konotasinya teh budug. Karena mungkin tidak diajarkan bagaimana hidup sehat, padahal Islam mengajarkan hidup sehat jasmani. Waktu saya berbicara dengan beberapa tentara, karena yang di Benak pernah ada dari tentara, bahkan ada yang sudah masuk ke Kopassus. Waktu itu ada Brigjen yang menitipkan ke saya untuk belajar di Benak. Ngobrol dengan saya, kemudian saya bertanya tentang masalah kehidupan ketentaraan. Ternyata tentara itu mandi sehari 2 kali. Dan setiap mandi, dalemannya diganti. Jadi rata-rata minimal punya 6-12. Celana dalam, baju dalam. Ari santri, celana dalam, kaos dalam, ngan tilu. Itu barudung. Hayu diajar, pas isu kurek di sekolah teh geus beak kapanan celana dalam teh. Kumahanya yuk dibalikeun kapanan jadi Said B. Ternyata kondisi umat Islam teh. Makanya Bapak Ibu yang punya santri di pesantren, santriwati, yang daleman itu harus
Minimal 12. Genep lah gitunya genep sehari gitu hiji kedah aya nu digentos ulah dugikeun ka ieu santri wae. Tentara saja 12 mah santri ngan genep ngan 3 gitu. Cukup. Ini menunjukkan bahwa Islam itu yang mengajarkan sehat. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun itu masjid. Pas dibangun Masjid Nabawi, sahabat yang rumahnya jauh itu kan dibongkar. Pindah mendekati Masjid Nabawi. Wah, sampai Masjid Nabawi poek, gelap. Itu kumaha cek Rasulullah teh kalau kaparindah Masjid Nabawi jadi sumpek gitu. Rasulullah, kami mendekati masjid karena kami takut ketinggalan ibadah. Jadi sahabat mah ada rekutan ke masjid teh sieun tinggalan ibadah. Rasulullah memotivasi. A'dhamu ajran linnas, paling besar pahala bagi seorang manusia itu adalah kata Rasulullah ab'aduhum mamsan, yang paling jauh jalan kakinya. Karena setiap satu langkah mendapatkan pahala dan dihapus satu dosa. Oh, dibalongkar deui pa jauh-jauh. Sarua jeung urang, jeung masjid teh hayang jauh. Ai urang mah hayang jauh teh lain hayang pahala badag, tapi mung ka masjid. Kunaon teh ka masjid? Teu abdi mah teu jadikeun alasan. Padahal bukan alasan. Bayangkan kata para ulama, seandainya Rasulullah pada waktu itu tidak berpikir tentang masalah motivasi kepada sahabat supaya dijauhkan, itu menunjukkan kalau rumahnya jauh dari masjid, minimal 5 kali ke masjid, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Rumahnya 200 meter, berangkat, lempang 200 meter, pulang 200 meter, duhur, jalan. Maka orang Islam akan sehat. Aku mau usah ada makan motor, nya. Yang penting makan masjid, we. Dan tetap dapat pahala. Kan intinya bahwa Rasulullah waktu itu mementingkan sahabat itu harus sehat. Makanya Rasulullah tidak suka kepada yang gemuk. Nah, diajak perang babari di panahna. Heseng, cuat-ciut na oge ngageboy kapan. Punten kanu garnut ya. Karena memang Islam mengajarkan hidup sehat. Sekarang coba tanya pada ahli kedokteran. Kalau Bapak Ibu ingin sehat, rahasianya naon sekarang yang paling utama? Diet. Diet naon, Bu? Ya dietang. Tong seueur teuing nya. Karena itu sudah diteliti oleh para ahli kedokteran. Sampai meneliti tikus. Ada 2 tikus yang kemudian yang satu dikasih makan terus-terusan. Habis kasih. No iya mah kasihna sapoe sakali. Ternyata Bapak Ibu, tikus yang dikasih makan terus-menerus, itu hanya 4 bulan mati. Sementara tikus yang dikasih makan sekali, itu ternyata hidupnya sampai 8, 2 kali lipat. Maka ahli kedokteran menyebutkan, berarti manusia ketika ingin hidup sehat, jangan terlalu banyak makan. Pandina Islam sudah jelas, kulu wasrobu wala tusripu, makan, minum, janganlah melampaui batas. Urang mah kapan isuk-isuk sorabi, bubur, gehu, bala-bala, beurang ngabaso, beurang balawak deui sangu. Jadi hayu makan. Makanya kenapa umur Nabi Muhammad itu, umur umat Nabi Muhammad itu baina sitina ila sab'ina sanah, 60 sampai 70 tahun. Kalau dulu kan ratusan tahun. Karena mungkin pola hidup. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ayat kelima berhubungan dengan hijrah, waruzza pahjur. Ada kalimat pahjur, hijrah. Waruzza pahjur. Rujja itu perbuatan maksiat, perbuatan dosa, pahjur. Jauhilah. Jadi jauhilah perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi pahjur itu meninggalkan perbuatan dosa. Kalau wasyabaka patohir itu hubungannya dengan kesehatan jasmani, kalau waruzza pahjur, jauhi dosa, maksiat, itu berhubungan dengan penyakit rohani. Makanya para ahli psikologis, para ahli kedokteran itu yang meneliti tentang kesehatan sekarang sudah ditemukan bahwa orang yang sakit saat ini kan 80% penyebabnya adalah penyakit psikosomatis. Jadi Bapak Ibu, 80% penyebab manusia sakit, gering
darah tinggi, jantung, ginjal, apalagi paru-paru dan lain sebagainya. Itu 80% penyebabnya adalah psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit yang disebabkan oleh emosi negatif. Emosi itu kan ada dua, positif, negatif. Emosi positif naon? Contohnya senyum, bunga, bahagia. Ka masjid ge katingali wajah nu berseri mah. Nu negatif mah kepanan papangih ka masjid. Si eta naon ngaji. Digan heueuh ka urang hutangna loba. Hayu samutut eta teh. Di wajahna ge sudah kelihatan. Beda dengan yang positif. Pas ketemu dengan ibu-ibu tetangga nu jarang penak, ibu damang langsung senyum, bahagia, gabrug-gabrug, bunga, ngalobrol ka itu ka dieu. Ustaz teh diperhatikeun. Bakat kubinga tah. Eta positif. Tah Bapak Ibu, maka kalau kita sering berpikir positif, dijamin. Jadi kalau hatinya itu positif, akan sehat. Ketika Profesor Dr. Fau, Dr. Linda Rusek, ahli jantung dari Amerika, dari Kanada menyampaikan, kesehatan manusia itu tergantung daripada kesehatan jantungnya. Karena ketika jantung berhenti, manusia mati. Rasulullah sudah sejak 14 abad yang lalu, ala wahya kolbun. Kolbun itu dalam bahasa Inggris, heart. Bukan liver, bukan hati. Jadi kolbun itu adalah heart, jantung. Makanya guru-guru biologi, guru-guru atau pakar ahli jantung itu, di dalam jantung itu banyak pertanyaan-pertanyaan para ahli kedokteran yang tidak dipahami oleh manusia. Makanya Rasulullah menyebutkan at-taqwa hahuna di sini, di kolbun itu, di dalam jantung. Ketika Dr. Paul sekarang abad ke-21 baru menyampaikan kesehatan manusia tergantung daripada kesehatan jantungnya. Rasulullah 14 abad yang lalu, idza sholahat jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau jantungnya bersih, bagus, sehat, maka seluruh anggota badan akan sehat. Tapi jika jantungnya rusak, maka seluruh anggota badannya pun akan rusak. Ini menunjukkan kesehatan rohani, bukan hanya jasmani. Jantung memang jasmani, tapi ada hubungannya dengan rohani. Soalnya Bapak Ibu, boga we penyakit keheul. Na jero hate, na jantung di dieu. Si eta. Ibu-ibu lamun geus ngamek ka budak, kan nyarios ge langsung tarik. Khutbahna teh walah eta teh. Mata langsung molotot. Bapak-bapak ka budak nu bangor maka panan leungeun ge milu nakol. Sia teh tah, kunaon ieuna? Rusak. Ketika jantungnya ada masalah, tangannya pun ikut. Kaki ikut nendang. Oh, bapak-bapak ningali aya maling katewa, kapan pikeun ka diduruk? Di urang mah bangsa teh. Tong ulah cebuk-cebuk nah keheul di dieu. Jadi ketika ada yang rusak, seluruh anggota badan akan rusak. Itu tuh menunjukkan bahwa bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Makanya menurut para ahli psikologis, jalmi orang yang terkena penyakit jantung 80% penyebabnya 1, gampang marah, 2, kesepian, nyorangan we, naon berorganisasi, naon ka masjid ning di imah. Itu teh 80%, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kunaon panyawatna jantung. Itu 80%. Ada yang 20%. Kunaon jantung ti lahirna terus reksa, pola makan, pola hidupnya, pola tidur, awon bisa jadi karena penyakit. Tapi 80% jalmi nu penyakit itu adalah psikosomatis. Naon Ustaz? Menurut para ahli psikologis, orang yang terkena penyakit serangan jantung, anu diring dan lain sebagainya, 80%-nya adalah gampang marah. Osok bu ngamek, osok sering, kasaha, kasalaki dulu. Atau tapi kasabelon laki abi mah. Saur Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang, peneliti air yang pernah diundang oleh markas besar PBB karena dia menyebutkan bahwa air itu hidup. Saur Dr. Masaru Emoto, Bu, 5 menit manusia marah itu sama dengan stres bekerja 7 jam tanpa berhenti.
Digawe terus menerus stres. Tadi teh sarua jeung ngambek 5 menit. Ibu sabaraha menit? 3 poe cenah usaha ngambek teh. Badak orang yang sering marah karena jantung. Kan dia ngegeber, jantung itu marah. Makanya Bapak Ibu, di dalam Islam itu kita sudah diberikan resep pingin sehat itu seperti apa. Makanya orang yang bisa menahan hawa nafsu, tidak marah. Kan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, dari mulai ayat 33-34 kan, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah, ingin pendidikan kita berkembang, sekolah menjadi maju, rumah sakit menjadi berkembang, semuanya ingin berkembang dalam segi apa saja, pendidikan, kesehatan, rumah tangga, bisnis, ekonomi, rahasianya yang tadi. Apa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berinfak sedekah baik dalam keadaan banyak lapang ataupun ketika sempit, selalu sedekah. Jadi nu kahiji naon lamun urang hayang berkembang, hayang hebat di dalam dunia ini berkembang dan sebagainya, tong koret. Mau berkembang kumaha? Leungeun ge ngeupel kieu. Nya, kieu ngeupel. Nu koret mah. Cok ibu-ibu nyuhunkeun nafkah ka salaki. Pak, meser bea sabaraha? Menang sulna? 5.000 ge dipeta tagih eta teh. Koret. Maka keadaan ekonomi suaminya itu susah mendapatkan nafkah teh. Kunaon koret. Jadi mau berkembang kumaha? Leungeunna wae ngeupel. Karena kenceleng ngasupan hayu nu abu deui. Bahkan diniatan ti mah keneh bapak aya receh teu, kange naon? Kange kenceleng deui itu. Kunaon koret eta teh. Makana rezekina nafkah ti salaki ge saeutik da kana kencelengna ge nu receh. Anu beureum mah ka ape, ka Jogja, ka supermarket dibawana teh. Ai ka masjid mah padahal ketika kita sedekah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Makanya Bapak Ibu, orang yang pelit mah tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah maju. Sekolah sekarang kepala sekolahna, pimpinan yayasanana koret, hese barang-barang hitungan, mau berkembang. Sok tingali. Tapi kalau pimpinannya sedekah, guruna, Pak Haji abdi kieu, nya sok. Kumaha murid digampilkeun, nu iuran gampil. Oh ya mah rese iuran teh. Oh da pimpinanana koret atuh. Hese barang bere. Kenapa ngeupel, Pak? Ekonomi dagang teu payu. Dagang ieu bangkrut. Zakat wae teu dikaluarkeun. Menang untung juga hayang sedekah berbagi jeung henteu, maka hese. Padahal yang mendatangkan pembeli kepada kita Allah. Makanya Allah memberikan resep yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin sakinah, mawadah, warohmah dalam rumah tangga, ingin maju dalam usaha, nu kahiji tong koret. Nu kadua naon? Wal kadhiminal ghaidha. Jadi kalau kita ingin maju, ingin berkembang, jangan mudah marah. Wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarah. Ibu-ibu ke pasar, balik ke imahna. Bapak, mama biar kecopetan. Da mama mah kunaon ngamak salakina koret. Beres teh, Bu? Matak ti ditu keneh ti pasar keneh pas leungit teh kumaha bebeja ka salaki sieun. Da salakina koret. Tapi lamun salakina bager mah kacopetan, balik deui tinggal bebeja kasih bapak da bager ya. Bapak ibu namanya kacopetan. Mulu bapak, nek mama kacopetan. Allahumma ajirni fi ngadoa. Keun mama mudah-mudahan digentosan deui ku Allah kuno langkung sae. Da salakina kaluar datang deui. Kunaon? Tadi yungfikun bager. Ya Pak, Bu, leres teu? Matang ke Bu, tingalikeun we carogena. Lamun aya musibah, kumaha salaki lamun ngamek koret teh. Nya da moal mungkin sok ayeuna nu boga perusahaan nu babari ngamek, aya kasalahan pembantuna carekan, aya karyawanna salah carekan. Kan pernah ditaroskeun ka Rasulullah ku salah sawieu sahabat, ketika ada pembantu karyawan melakukan kesalahan,
baik itu kita punya karyawan berapa, punya pembantu berapa, atau siapa saja. Tapi kesalahannya bukan syar'i. Kalau syar'i ada hukumnya dari Allah. Mencuri dan sebagainya, berzina itu sudah syar'i. Ini kesalahan-kesalahan seperti biasa. Jadi model pembantu naon lah gitunya karyawan teh, hilap dan sebagainya. Sahabat yang punya karyawan, hayu ngelakukan kesalahan, nepikeun ka ngamak. Hanya rek dikeluarkan, rek dipecat, bebeja heula ka Rasulullah. Nanya dulu kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pembantuku sudah melakukan kesalahan sering. Berapa kalikah aku harus memaafkan kesalahan pembantuku itu? Cek Rasulullah, sab'ina, 70 kali. Jadi can 70 kali mah hampura. Urang mah kakarak 3 kali langsung SP 3. Kaopat kalina kaluarkeun. Dah Rasulullah mah 70 kali. Tapi kesalahannya nya model mepeskeun piring, misalkan pembantu teh ieu, hampura we. Kunaon bi? Ieu kaku wioskeun we. Nikmat senyum. Wios bi hayu orang beresan keun we, engke sugan aya gentosna. Pan kabeuli deui salosin salakina teh meuli piring teh, padahal nu peupeus hiji. Da salakina bager. Pamajikanana bager, ka pembantu ge teu aya masalah. Da eueuh wal kadhimina ghaido. Jadi nu kahiji Bapak Ibu hayang sukses, hayang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, nu kahiji ulah koret, nu kadua tong babari ngambek. Sok ibu-ibu ka budak babari ngambek atuh da ustad pun anak teh kejajan wae aya geus sedekah ka budak mah kumaha budak we eta mah atuh. Meuli mainan rek meuli anak kucing pek bae. Balik ka imah budak mawa hayam nu diwarnaan dia tuh khutbah atuh. Cenah geus sedekah, ku abi dipeulikeun hayam. Aya nu kan seueun geuning mah urang kali teh. Tah bukeun kumaha budak. Jadi dedek kangen naon hayam taros hungkul nya sok kadunya pasahan parab teh. Jadi ulah babari ngamak. Nu katilu tah ieu nu kadang-kadang nu hese wal afina anin nas. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita juga sama, pasti tidak akan pernah terlepas dari dosa dan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, dalam segi apapun, usaha, rumah tangga, ya, pendidikan, kalau ada kesalahan, maafkan. Ieu mah datang teh, ibu hapunten abinya ngelakuin kesalahan. Mau dihampura ku aing mangke lebaran. Waduh, lebaran Idul Fitri teh datang, ibu terus lebaran hampura. Lain lebaran ayeuna, engke lebaran tahun hareup. 2 tahun eta teh dihampura ku urang teh. Tah eta nu kitu mah Pak mah berkembang. Hidup nanti susah, riut nya Pak. Nu mawi Bapak Ibu kapungkur kantos aya seorang ulama tabi'in namina Ali bin Husain. Seorang tabi'in ulama besar. Ketika datang waktu sholat, ulama tersebut yang bernama Syekh Ali bin Husain itu selalu disiapkan air wudhu oleh hamba sahayanya. Mau datang waktu sholat, mun ka hamba sahayana ambilkan aku air wudhu, terus dicurucudkeun pakai siga teko gitu wudhu. Hiji mangsa hamba sahayanya itu pas nyicikeun cai, tutupna jeung ieu teh bahe kana wajahna. Sok sanajan Syekh Ali bin Husain ulama tabiin sami jeung urang jalmi kabanyur katumpahan ku teko teh truk pasti ngamuk eta ka hamba sahayana teh. Teu disebutkeun ngambekna mah marah. Kabayang lah bapak-bapak ayeuna tong bujang ku hamba sahaya, bapak-bapak kabanyur we ku cai kopi. Bu pangadamkeun kopi ye pek teh kadupak banyur ka bapak wah langsung kulantaran hamba sahayana teh hamba sahaya ulama jadi Syekh Ali bin Husain teh kapanan boga hamba sahaya unggal dakwah ka ditu ka dieu hamba sahaya nuturkeun hamba sahayana berarti rajin ngaji ngadengekeun nu ditepikeun ku dununganana teh. Hiji mangsa pas eta terjadi dununganana ngambek dibacakeun tadi surat Ali Imran. Wal kadhiminal ghaido cenah cek hamba sahayana teh. Jadi si ulama tersebut keur ngambek mana teh wal kadhiminal ghaido dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Tah bedana ulama baheula jeung nu ayeuna mah jeung urang kitu nya.
Ketika dibacakan ayat Al-Quran teh langsung Syekh Ali bin Husain godobtu nafsi. Udah. Nya geus teu ngamak, kuring geus teu ngamak. Geus. Dibacakeun eta teh langsung. Nya cenah geus. Kuring teu ngamak, cenah bisa nahan amarah. Wal kadziminal nya geus. Godobtu nafsi. Geus teu ngamak. Dituluykeun wal afina anin nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Afauka geus dihampura maneh kurang geus dihampura geus naon dihampura dituluykeun innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayeuna maneh ku kuring dimerdekakeun jeung balik ke ibu-ibu mun salaki ngamek bacakeun ayat eta. Eta teh Pak, jadi Islam itu mengajarkan resep-resep ya, waruza pahjur itu ternyata luar biasa. Tong babari ngamek, sing rajin sodako. Makanya kenapa zakat itu khud min amwalihim, sodakoh itu tutohiruhum wa tuzakkihim, membersihkan harta. Agar kita paham ngarti harta teh lain nu urang, tapi titipan ti Gusti Allah. Bu, pami ayeuna aya jalmi nu beunghar ya, terus nitipkeun harta. Ibu, bapak, abdi nitip harta ya 1 miliar, abdi rek ini heula ka Eropa 4 tahun, mangga we pek. Tah mobil pek pake. Ngan ke abdi geus di Eropa, kobek dicanak deui. Sebalik 4 tahun di Eropa dicanak deui, dipasihkeun moal. Nah, tak eta teh pasami imah, mobil, duit nu ku urang dicekelan ayeuna teh titipan ti Allah, lain nu urang ka hade. Cek Allah teh fasilitas rek dipake naon. Mata ku urang kudu nama ketika aya fasilitas ti Allah teh manfaatkeun, sedekahkeun, wakafkeun, mata ngalir pahala. Sehingga nalika ayeuna urang tos terang bahwa tujuan hidup di dunia untuk beribadah teh hirup teh nikmat nya. Terus nu kadua Bapak Ibu, tadi nu kahiji makna hijrah teh meninggalkan keburukan. Nu kadua berhubungan dengan rumah tangga, berpaling dari istri. Jadi makna hijrah itu adalah berpaling dari istri yang tidak taat, yang tidak patuh. Dalilna surat An-Nisa ayat 34. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bapak-bapak mah tugas di dalam rumah tangga itu adalah qawam. Di kita sering diartikan qawam itu pemimpin. Pemimpin di dalam Islam itu adalah imam. Imam itu seperti dalam sholat, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Mere contoh, idza kabbaro fakabbiru, jika aku bertakbir kata Rasulullah, Allahu akbar fakabbiru, baru kalian takbir. Ini kaifiah cara berjamaah. Jadi bapak-bapak kalau sholat berjamaah, ibu-ibu jangan dulu takbir sebelum imam takbir. Allahu akbar, baru imam makmum Allahu akbar. Jadi mengikuti. Maka di dalam rumah tangga suami harus menjadi qawam, menjadi imam. Imam memberikan contoh. Melihat rumah balatak, barala, loba geroheun, seseuheun, imam bukan merintah, tapi memberikan contoh. Osok Bu? Osok Bu? Aya nu osok anu taranya. Jadi bapak-bapak di bumi baratak barala, suami memberikan contoh, nyanak sapu sasapu. Ibu-ibu tugasna naon? Pasolihatu qonitatun hafidatul lil ghaib. Tugas istri mah taat. Jadi dalam kehidupan ini, seorang istri itu bukan hanya taat kepada Allah dalam kehidupan ini, tapi harus taat kepada suami. Jadi tugas laki-laki qawam, pemimpin, imam, ya. Jangan sampai kemudian sekarang terbalik. Istri yang jadi imam, salaki kumaha? Pamajikan, eta nu salah. Kenapa
laki-laki harus jadi imam, harus jadi qawam. Lamun dina kacang panjang mah turus. Harus sebut turus. Kacang panjang kalau tidak ada turus, eta kacang panjang kamana? Kali itu kadi ngalewar. Maka harus ada qawam. Tah awi teh bambu itu supaya kacang panjang ke atas, ka luhur. Kenapa laki-laki harus jadi qawam? Karena seorang istri diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu mengkol. Jadi kalau tidak ada qawam, muka mengkol. Kaditu kadieu, matak istri mah sok cana kaci hideung mengkol wae teh. Jadi harus ada yang meluruskan. Bapak-bapak rek sodako, mah bapak aya rezeki ya 2 juta rek disodakokeun tuh keur pembangunan masjid. Bapak abge peryogi kene ke heula. Salakina rek sodako teh mengko. Tah ayeuna mah loba salaki teh kabawakeun ku pamajikan. Padahal justru qawam. Makanya Rasulullah SAW, perempuan itu taat kepada suami kumaha salaki we. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam hadis, "Lau kuntu amuru ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalaulah saya diperintahkan sangkan manusia supaya sujud kepada manusia, tapi kan tidak diperintahkan manusia sujud kepada manusia. Tapi kata Rasulullah, seandainya aku diperintahkan agar manusia sujud kepada manusia, maka aku akan memerintahkan seorang istri sujud terhadap suami. Itu dalam Islam. Nah, Bapak Ibu, ketika suami sebagai qawam, istri sebagai makmum, maka tugas istri itu taat. Fasolihatu qanitatun, taat. Nah, berhubungan dengan hijrah, jika dalam rumah tangga tersebut ternyata seorang istri tidak mau taat, tidak patuh kepada suami, mama tegas jadi isi bapak tuh ditiung. Kalau mamah keluar nggak pakai kerudung, itu satu helai rambut terlihat satu laki-laki ditulis satu dosa. Berarti bapak ge menang dosana, sebab dosa mamah ditanggung ku bapak. Jadi seorang istri mah semua dosa ditanggung sama suami. Jadi suami harus berperan bagaimana bisa meluruskan seorang istri. Nah, ketika sudah tidak taat, maka di dalam Islam yang pertama fa'iduhunna, nasehati. Ditiung mah maka ade keluar teh ulah sagala diobrolkeun ka batur, jaga mulut. Pa'iduhunna, mama ka warung meuli endog meuli lila teuing 2 jam, nya tadi ya babaturan ngarobrol we cenah di warung ngarumpi ka ditu ka dieu meuli endog 2 jam. Jadi eta teh seorang suami harus bisa meluruskan. Pa'iduhunna. Kalau sudah tidak taat dengan nasihat, ada kalimat hijrah, wahjuruhunna. Hijrah. Mama tegas dinasehatan ku bapak masih kene. Nggak saya pisah kamar. Wahjuruhunna fil madaji, tempat tidur. Jadi hijrah. Jangan satu kasur dengan istri ketika istri sudah tidak taat kepada suami. Tete Pak, metode dina rumah tangga tetos aya. Nasehatan, lamun tos dinasehatan masih kene teu taat, wahjuruhunna. Bahkan Bapak Ibu, lamun geus dijauhkeun tempat tidurna, pamajikan masih kena teu taat, maka di dalam Islam suami boleh wadribuhunna. Teungeul pamajikan teh. Tapi neungeulna tarbiyah supaya sieun ku salaki. Pamajikan aing teu taat ka aing, ku aing diteungeulan pikeun ka parotong. Eta masalah. Nyiksa eta mah. Da suami yang punya simanya besar gitu sebagai qawamah, ku molotot nahungku ge geus kudu sieun pamajikan teh. Lain tibalik, pamajikan nu molotot ka salaki, tek dipolototan ku salaki. Naon? Nah, ka tangga. Jadi kadang-kadang mah Pak, kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak pahamnya fungsi tugas seorang suami dan seorang istri. Namanya Bapak Ibu dina urusan rumah tangga mah peryogi urang teh sering kapangaosan. Supados urang teh kenging ilmu naon nu kedah, sabab ketika menikah teh tujuanna teh memperluas lapangan ibadah. Wadribuhunna teh eta teh nunjukkeun jalan terakhir. Diteungel gitu. Diteungel supaya sieun gebuk sampeanana.
Ari mama geus teu taat ka bapak kebug gitu. Lamun geus ditengeur teu patuh keneh neme. Kudu didatangkeun eta mah hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kudu aya pihak keluarga ti suami, pihak keluarga ti istri teh ngariung. Nah harek dituluykeun, nah harek ngeusan. Eta teh Pak metode rumah tangga teh tos diajarkeun. Tak berhubungan sareng hijrah teh berarti hijrah di dinya menjauhi istri. Nu katilu terus 7:30 terakhir we. Meninggalkan tempat, keadaan atau sifat karena menuntut ridho Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 89, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tattakhidu minhum auliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah." Yuhajiru di sana adalah meninggalkan tempat. Meninggalkan bukan hanya apa yang dilarang oleh Allah, tapi ketika mereka kemudian memilih pemimpin dan lain sebagainya. Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah teh kapanan sampai rek dibunuh. Karena tidak bisa didakwahi, akhirnya Rasulullah pindah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Jadi di sini menunjukkan kalau misalkan sudah kampung kita sudah tidak bisa mendidik kita, cicing di Perum, masjid, kumaha orang bisa ngadidik budak, istri, keluarga. Sementara tidak ada pengajian di masjid, tidak ada azan di perumahan tersebut, maka hijrah dari tempat tersebut. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalimat-kalimat hijrah di dalam Al-Quran itu sangat begitu banyak dan sangat begitu luas pemahamannya. Hanya bagaimana saja saat ini Bapak Ibu kita mencoba untuk menjadi suami istri atau ayah dan ibu yang memberikan uswah suri toladan kepada keluarga kita tentang makna hijrah itu sendiri. Jangan sampai kemudian kita dalam rumah tangga itu tidak pernah ingin ada usaha untuk melakukan hal yang lebih baik. Karena memang saat ini di Indonesia itu Bapak Ibu, kalau saya perhatikan umat Islam itu krisis uswah, krisis suri toladan. Karena kita ketika mengambil suri toladan uswah dari seorang ustadz, kiai, ajengan, ulama, saat ini Bapak Ibu sudah zamannya media sosial, ketika ada ustadz A dengan ustadz B berbeda pendapat, beda pikih, diadu-adukan sehingga umat Islam terpecah. Ustadz nu resep ka ustadz ieu kulantaran beda jeung pendapat ustadz ieu keheul ka ustadz ieu. Itu yang terjadi. Umat Islam terjadi karena yang dilihatnya adalah sisi negatifnya. Dulu saya waktu itu ketika datang dari Mesir, ustadz yang viral itu zaman saya waktu pulang tahun 2003 itu Aagim. Wah, sampai datang ke Benda, ibu-ibu, bapak-bapak membeludak di Benda. Aagim nikah deui dipiralkeun dina TV, da ibu-ibu sebagianna teu raresepeun. Cenah Agim teh nyandung saya diarobrokeun, padahal lain negatif teh. Tapi ketika tidak suka atas nama dirinya sendiri, akhirnya mah berkurang. Karena kita memilihatnya adalah bukan menurut dia yang paling baik, padahal harusnya dilihatnya sisi baik. Maka Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa mengambil uswah, harusnya diri kita yang harus menjadi uswah bagi keluarga minimal. Bapak Ibu bagaimana bisa menjadi qudwah, suri toladan, uswah bagi anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu harusnya kita memandang seseorang itu dalam Islam itu harus tawadu seperti yang dinyatakan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Waktu zaman seorang tabi'in Hasan Al-Basri, para ulama waktu itu berdebat tentang makna tawadu, Imam Hasan Al-Basri berdiam. Setelah terjadi perdebatan, Imam Hasan Al-Basri diam. Tiba-tiba ada yang memperhatikan, Syekh, kenapa orang lain berdebat tentang makna tawadu, kok engkau berdiam saja? Menurut Anda apa yang dimaksud dengan tawadu? Kata Syekh Hasan Al-Basri, Pak Bu, tawadu itu tidaklah kita keluar dari rumah kemudian bertemu dengan muslim yang lain, maka kita selalu menganggap orang itu lebih baik daripada aku. Itulah yang disebut dengan tawadu. Jadi Bapak Ibu, tawadu teh keluar ti imah pepangi jeung sahawa dia lebih baik daripada saya, itu tawadu. Di urang mah lain, keluar ningali jeung muslim teh urang leuwih alus. Itu nu terjadi. Maka yang dilihatnya kekurangan, bukan kelebihan. Kenapa Syekh Hasan Al-Basri menyebutkan begitu? Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, si bapak ini sudah sepuh, sudah tua, pasti amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Saya masih muda, amal ibadah saya masih sedikit, berarti dia lebih baik daripada saya. Ketika bertemu dengan orang yang masih
Muda, masih kecil. Dia masih muda, masih kecil, dosanya belum banyak. Saya udah tua, dosa saya sudah terlalu banyak. Berarti dia lebih baik daripada saya. Itulah tawaduk menurut Imam Hasan Al-Basri. Maka di penghujung khutbah ini, Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Amerika Serikat. Ketika terjadi pada waktu itu tahun 1920 sampai 1930-an, ada seorang pengacara yang bernama Izzy Eddy atau yang dikenal dengan Edward Joseph O'Hare. Dia lahir tanggal 5 September tahun 1893. Lahir di Amerika, kemudian dia tumbuh sekolah sampai kuliah mengambil jurusan hukum, akhirnya menjadi pengacara luar biasa. Setiap persidangan, dia menjadi advokat atau menjadi pengacara, selalu menang. Setiap ada persidangan, menang. Maka kemudian, Izzy Eddy, pengacara hebat tersebut, disewa oleh seorang mafia besar yang bernama Big Al, atau yang dikenal dengan Al Capone. Disewa. Maka setiap anak buah Al Capone, mafia tersebut, kan mafia mah senjata bebas, prostitusi, narkoba, ganja, heroin dan sebagainya. Ketika anak buahnya ditangkap, anak buah Al Capone tersebut, Izzy Eddy menjadi pengacaranya. Dan selalu bebas. Akhirnya Izzy Eddy, pengacara yang hebat tersebut, mendapatkan fasilitas mewah. Diburu hanana ge badag. Sampai dia mendapatkan rumah satu blok di daerah Chicago yang sangat besar. Bahkan dia memiliki kapal pesiar, jet pribadi dikasih. Mendapatkan pelindungan. Anaknya satu-satunya yang laki-laki, apa yang dia inginkan selalu dikasih. Naon wae hayang, bere. Ini dikasih. Sampai mungkin urusan dunia mah itu sudah sampai memuncak, apa yang dia inginkan selalu diberikan. Setiap ditangkap jadi pengacara, bebas. Singkat cerita Bapak Ibu, namanya manusia mungkin ada titik jenuh. Mungkin dia berpikir, saya sudah memberikan semuanya untuk anak saya. Apa yang diinginkan oleh anak saya berikan. Tapi kata Izzy Eddy, ada satu yang belum saya berikan kepada anak saya. Apa? Sorry toladan. Aduh, saya takut anak saya nanti seperti saya. Yang dibela bukan yang baik, yang benar. Tapi yang dibela yang salah. Maka apa yang dilakukan oleh Izzy Eddy? Dia berbalik 180 derajat, langsung datang ke polisi, ke FBI, melaporkan apa yang dilakukan oleh Big Al, oleh Al Capone. Tentang kejahatannya. Penjualan senjata bebas, prostitusi. Dilaporkan. Akhirnya tempat markas-markasnya diserbu oleh polisi, ditangkap-tangkepin. Dan yang tadinya Al Capone dibela oleh Izzy Eddy, sekarang Izzy Eddy membela polisi. Dijeblos-jebloskan, anak buah Al Capone penjara. Sampai Al Capone-nya dipenjarakan. Itu Izzy Eddy. Ada resiko? Ada. Setelah dia keluar dari persidangan, sepekan sebelum Al Capone dibebaskan, ternyata anak buah Al Capone sangat banyak. Tiba-tiba Izzy Eddy masuk mobil, keluar dari persidangan, datang mobil anak buah Al Capone, keluar membawa senjata brand. Dan mobil Izzy Eddy ditembak. Sampai hancur dan Izzy Eddy meninggal. Tapi bagi Izzy Eddy, ini akibat ketika saya tadinya membela yang salah menjadi membela yang benar. Konsekuensi, urusannya nyawa. Meninggal. Singkat cerita, kisah yang lain Bapak Ibu, di dalam kisah yang lain, terjadi waktu Perang Dunia, tanggal 20 Februari tahun 1942. Waktu Perang Dunia, Amerika dengan Jepang. Amerika memiliki kapal induk di tengah lautan. Jadi Angkatan Laut Amerika memiliki kapal induk yang besar. Itu waktu itu menerbangkan 7 pesawat jet. Mau menyerbu Jepang. Kapal induk itu kan ada lapangan terbang. Berangkat 7 kapal tersebut. Setelah jauh dari kapal tersebut, tiba-tiba ada satu pilot baru melihat ke bawah. Dan ternyata dilihat pesawatnya belum diisi bahan bakar. Aduh, cina pesawat saya belum diisi bahan bakar di bawah gitu. Akhirnya dia langsung ngontak komandan dari 7 pesawat tersebut yang mau menyerang Jepang tersebut. Komandan, ternyata pesawat saya belum diisi bahan bakar. Saya izin mau balik lagi dulu ke kapal induk. Nanti saya nyusul. Ya sudah katanya. Akhirnya balik lagi. Ini menyerang mau ke Jepang. Ini pulang ke kapal induk. Pas mendekati kapal induk, tiba-tiba muncul 9 pesawat jet dari Jepang. Mau membom kapal induk Amerika. Apa yang dilakukan oleh pilot tersebut? Ngontak dulu komandannya yang 6 tadi. Halo, ternyata sudah jauh. Aduh, cina teka kontak. Lamun dibiarkan Yunus Salapan ngabom, babadurana angkatan laut ratusan akan dibom, mati. Maka apa yang dilakukan dia? 9 lawan 1, langsung Bapak Ibu tanpa pikir panjang pilot tersebut nemak eta kapal Yunus Salapan, ragrag 2. Terus diudag. Akhirnya Bapak Ibu beak tah pelorna ngelawan Salapan atau. Nah, lalu dilakukan, cina beak pelor. Ternyata dia langsung mendekati
Kapal Jepang dibanting-bantingkan sayapna, cepet rag-rag deui 3 sesa 4 diudag deui cek nu opat teh ngontak kan opatan ieu pilot jelema gelo lain lawanan urang baralik akhirna eta pilot turun ke pesawat induk dan dia mendapatkan tepuk tangan dari seluruh pasukan angkatan laut yang ada di kapal induk tersebut dan dia yang pertama kali mendapatkan Medal of Honor, medali penghormatan angkatan laut pertama di Amerika, dia pilot itu. Siapa pilot tersebut? Namanya Buzz O'Hare atau yang bernama Letnan Edward Henry O'Hare. Makanya di Amerika ada bandara, di Indonesia mah Soekarno-Hatta, di Amerika ada bandara besar namanya Bandara O'Hare, diambil dari Buzz O'Hare. Siapa Buzz O'Hare pilot tersebut? Anaknya Izzy Eddie. Kartu tersebut. Kenapa Buzz O'Hare sampai berani membanting-bantingkan sayap? Karena dia mendapatkan contoh dari seorang ayah membela yang hak, resikonya nyawa. Bapak Ibu di kita, kalau saya perhatikan banyak orang tua, bapakna digawe, indungna digawe, segala kahayang budak, kasih uang, kasih motor, kasih mobil, tapi lupa kadang-kadang kita tidak pernah memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kita ingin punya anak rajin ke masjid, bapakna hese ka masjid. Kita ingin punya anak soleh, rajin ngaji, indung bapana, hese ngaji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lafu minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Arif Rahman Hakim yang telah menyampaikan ilmunya tentang hijrah. Baik Ibu Bapak, sebelum kita bubar ya, sedikit mungkin ya kita kembali ingatkan. Beliau menyampaikan 3 makna hijrah. Pertama, kurangilah maksiat ya, warujah fahjur, pindah menjadi insan yang lebih baik. Yang kedua, amalkan surat Ali Imran ayat 135, jangan jadi pemarah, jadilah pemaaf, jangan jadi orang yang pelit, jadilah orang yang dermawan, dan cobalah untuk selalu menjadi pemaaf, jangan menjadi pendendam. Yang terakhir tadi Ustadz mengingatkan kepada kita bahwasanya peran utama seorang istri telah taat kepada suami. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, itu sedikit ilmu yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan Ustadz.